俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan bahas keseruan yang terjadi pada One Piece chapter terbaru, yaitu chapter 1085. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada chapter 1085 kali ini berjudul Kematian Neve Tari Cobra. Pada awal chapter langsung memperlihatkan kelanjutan cerita dari chapter sebelumnya, yaitu ketika Im Sama muncul di hadapan Raja Cobra. Di sana Cobra tidak percaya bahwa ada seseorang yang diperbolehkan untuk duduk di sana. Dan seharusnya dunia tidak diperbolehkan diatur oleh keinginan satu orang saja. Di sini Im Sama berkata, ada dua hal yang ingin kudiskusikan denganmu, dan ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu, Cobra. Lalu respon Cobra adalah, selain Cobra mempertanyakan siapa sebenarnya sosok yang berdiri di hadapannya, Cobra juga berkata, aku mengenali nama Imu, dan aku yakin kalau ini bukan kebetulan. Di antara 20 raja pertama, di sana ada... Belum Cobra menyelesaikan perkataannya, Im Sama berkata, tidak usah diceritahu, karena tidak akan bisa disangkal. Namun aku akan memberitahu apa yang ingin engkau tahu mengenai Namadi, mengacu pada yang pernah kita lawan di masa lalu. Dia muncul dalam berbagai insiden dalam kejadian beberapa tahun terakhir. Tidak lebih dari cangkang kosong yang gagal dalam memahami arti dari nama mereka sendiri. Akan tetapi, semua ini karena kesalahan besar Ratu Lily dari 800 tahun yang lalu. Mendengar hal ini, Cobra bertanya-tanya tentang kesalahan apa yang dilakukan oleh Ratu Lily. Lalu Im Sama masih melanjutkan penjelasannya. Dari apa yang disebutkan oleh peneliti yang telah mempelajari tentang abad kekosongan, sampai bajak laut yang mencari poneglyph dan berharap mendapatkan harta karun. Jika bukan karena kesalahan Lily, relik yang dikenal sebagai poneglyph tidak akan bertebaran di seluruh dunia. Di belakang masa lalu ini terdapat skenario yang sangat buruk, yaitu melepaskan semua poneglyph. Bukankah itu adalah suatu kesalahan? Atau semua sudah direncanakan? Mendengar Im Sama mengatakan hal ini, Gorosei langsung bersiaga memegang senjatanya, yaitu pistol dan pedang. Lalu Im Sama masih melanjutkan, jawaban itu pasti sebuah kebohongan pada surat yang sampai di Arabasta. Beberapa saat yang lalu, kau mengatakan Ratu Lily dari keluarga Nevetari. Kenapa? Kenapa kau tidak sebutkan nama dari pengirim dari surat yang ditinggalkan oleh Ratu? Dengan kondisi ini, Cobra mulai merasa bahwa dia sepertinya tidak akan bisa pergi hidup-hidup dari ruangan ini. Lalu Cobra berkata, jika aku mengarang sebuah kebohongan, apa aku bisa pergi dari sini? Namun sambil mengkokang pistolnya, salah satu Gorosei menjawabnya, momen di saat kau sudah melihat kemunculan dari Im Sama, nasibmu sudah ditentukan. Lalu di saat ini kita diperlihatkan bahwa ternyata Sabo sedang melihat dan mendengarkan percakapan yang sedang terjadi di sini. Lalu Cobra melanjutkan perkataannya, ini seperti yang tertulis dalam surat. Nama ratu yang memimpin Arabasta 800 tahun yang lalu, namanya adalah Neve Tari di Lily. Sesaat setelah Im Sama mendengar nama di dalam nama Ratu Lily, Im Sama langsung melakukan serangan seperti panah hitam dan mengenai Raja Cobra. Lalu Sabo yang melihat hal itu langsung melompat ke arah Raja Cobra dan melancarkan serangan kepada para Gorosei. Bukan hanya itu, Sabo juga melancarkan serangan pada Im Sama, dan panel yang ditunjukkan setelah ini sungguh sangat mengejutkan. Meskipun masih berupa siluet, namun kita bisa mengerti bahwa para Gorosei bisa merubah wujudnya menjadi seperti monster berukuran besar. Sabo yang berada dalam kondisi itu merasa bahwa puncak pemerintah dunia rasanya seperti di neraka. Dan Cobra yang melihat Sabo mengenal bahwa Sabo adalah kakak dari Luffy. Dan pada saat inilah CCTV Denden Mushi memotret foto Sabo dan Cobra yang digunakan untuk berita.
bahwa Sabo telah membunuh Raja Cobra. Dan bukan hanya Gorosei yang merubah wujudnya, namun sepertinya Im-sama pun bisa merubah wujudnya menjadi sosok raksasa. Dan terlihat Im-sama bersama dengan Gorosei mulai melakukan pengejaran kepada Sabo. Di saat genting ini, Cobra mengatakan pada Sabo bahwa sudah terlambat untuk dirinya bisa diselamatkan. Cobra meminta Sabo untuk meninggalkannya dan menyelamatkan diri, dan meminta Sabo untuk menyampaikan satu hal kepada Luffy dan Vivi, bahwa keluarga Nefertari juga merupakan Bi. Di sini Cobra akhirnya merasa bisa melihat jalan apa yang harus dipilih oleh kerajaan Arabasta. Mendengar hal ini, Sabo teringat masa lalunya ketika bersama Luffy dan Ace, di mana saat itu Sabo menyadari bahwa Luffy dan Ace memiliki nama di namanya. Namun Luffy dan Ace tidak mempedulikan hal itu, dan mereka malah ngide untuk memberikan Sabo nama D juga, dan namanya menjadi Sadibo. Dan percakapan itu diakhiri dengan tawa karena namanya terasa aneh. Terlihat panah Im-sama mengejar dan mengenai Sabo dan Cobra. Setelah Cobra terlepas dari Sabo, sambil Cobra menghalangi serangan-serangan yang ada, Cobra berkata, "Lindungi Poneglyph, kibarkan bendera untuk cahaya dunia baru, Nefertari di Lili. Aku mengandalkanmu, Sabo." Setelah itu terlihat Sabo telah berhasil lari dari pandangan Gorosei. Dan di saat itu Gorosei menyadari ada sosok yang mengintip dari sebuah lubang di dinding. Dan sosok itu adalah Wapol. Ia melihat Raja Cobra terbunuh. Ia melihat hal yang seharusnya tidak ia lihat, yaitu sisi gelap dari pemerintah dunia. Dan dengan kondisi ini, ia merasa bahwa hidupnya telah berakhir. Lalu panel menunjukkan tentang rapat Reverie akan dimulai kembali. Dan meski mereka masih menunggu kedatangan Raja Wapol dan Raja Cobra, mereka mendapatkan informasi bahwa rapat bisa dimulai tanpa mereka. Di sisi lain terlihat juga Shirahoshi masih ingin mengobrol dengan Vivi untuk mengetahui kapan Vivi akan pulang. Kemudian di panel lain, kita melihat Vivi yang tengah dalam kondisi terikat di kursi. Terlihat Vivi sedang diikat dan diawasi oleh para mantan anggota CP9 yang saat ini telah menjadi anggota CP0. Di sini Vivi diikat dengan alasan atas ucapan yang telah Vivi lontarkan sebelumnya. Mungkin ucapan yang dimaksud ini karena Vivi telah menyebut Ternubito dengan sebutan bajingan. Dan kondisi ini pun sosok Vivi masih mengkhawatirkan Shirahoshi yang sebelumnya mendapat perlakuan tidak baik dari Ternubito. Lalu di sana, Jabra merangkum kejadian yang telah terjadi di sana, yaitu yang pertama mengenai Leo dan Sai yang telah menghajar Ternubito. Mereka dengan bangga mengaku bahwa mereka adalah bawahan bajak laut topi jerami. Lalu kejadian lainnya adalah di mana Admiral Fujitora membiarkan para budak kabur bersama dengan pasukan revolusioner yang membuat Fujitora dan Ryokugyu harus bertarung. Dan di saat Vivi sedang berpikir tentang cara keluar dari situasi ini, tiba-tiba dari tembok yang ada di belakangnya muncul Wapol yang tengah kabur dan memakan segala yang ada di hadapannya. Melihat hal itu, Vivi berpikir bahwa itu adalah tiketnya untuk pergi dari keadaan ini. Dan benar saja, Vivi berhasil kabur dari penjagaan CP0. Dan pada saat itu, Vivi bertanya pada Wapol berapa jauh Wapol akan berlari. Dan Wapol pun berkata, "Sejauh mungkin sampai ujung dunia di mana tidak ada orang yang bisa mengejarku." Mendengar hal itu, Vivi langsung minta pada Wapol untuk mengejarnya. Di saat yang sama, istri Wapol pun terkejut melihat suaminya bersama dengan wanita lain. Bahkan istri Wapol pun bertanya-tanya apakah mereka akan kawin lari. Dan chapter 1085 selesai sampai di sini. Sungguh chapter yang benar-benar gila. Oda Sensei tanpa henti memberikan kejutan gila di setiap chapternya. Dimana di sini selain kita akhirnya mendapatkan fakta bahwa ternyata ada keluarga di dalam 20 raja pendiri pemerintah dunia, dan keluarga itu adalah keluarga Nefertari di Lili. Kita juga diperlihatkan bahwa Gorosei sepertinya juga adalah pengguna buah setan. Dari bentuk perubahannya, mungkin jenisnya adalah Mythical Zoan.
Dan dengan kondisi ini, ketika Luffy mengetahui fakta bahwa Cobra telah dibunuh oleh puncak pemerintah dunia, apakah akan menjadi penyebab konflik antara Luffy dengan pemerintah dunia? Sepertinya cukup memungkinkan. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami diskusi sampai dan terima kasih banyak.